wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Masih semangat atau tidak? Masih. Baik, coba mulai dengan materi pelajaran hari ini kita aktif ya. Iya, Bu. Berapa orang yang didengar hari ini? Dua yang Siapa? anak-anak dia baru sama Anissa Kenapa tidak hadir? satu Sakit? Iya. Baik, kita doakan yang sakit ya. Semoga minggu depan bisa bergabung lagi dengan kita untuk belajar bersama ya. Baik. Kemarin kalian sudah dapat materi tentang apa? Saya tumbuhan dan hewan. Kemarin sudah pelajari tentang materi Saya tumbuhan dan hewan. Ada yang masih ingat? Masih. Coba siapa yang masih ingat tentang perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan? Saya, Bu. Ya coba, Anissa. Perbedaan dari sel tumbuhan dengan sel hewan apa? Perbedaan sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Iya, baik berarti. Jadi sebelum kita lanjut dengan materi hari ini, kita lihat dulu ya. Perhatikan di sini. Baik, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa? Perhatikan baik-baik. Tujuan pembelajaran kita. Perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan diskusi kelompok, pemecahan masalah tentang pengamatan gambar studi literatur digital, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan struktur jaringan penyusun organ tumbuhan pada sistem organ dan fungsinya. Bisa paham? Bisa, Bu. Ya, baik. Sebelum kita lanjut dengan materi ini, Ibu bagikan linknya masing-masing ke HP kamu. Ya, baik. Perhatikan. Ibu bagikan linknya. Link ini untuk apa? Untuk menambah literatur, untuk bahan diskusi kalian ya. Kalian bisa buka linknya di WA grup kita masing-masing. Mulai Ibu kirim ya. Silahkan dibuka. Ya, baik. Ibu sudah kirimkan linknya. Silahkan dibuka sesuai dengan materi yang nanti kamu akan ini ya, belajar dari literatur yang ada. Bisa atau tidak? Bisa, Bu. Baik. Perhatikan manfaat pembelajaran kita hari ini. Dapat mengetahui bagian-bagian spesifik dari jaringan tumbuhan seperti jaringan dasar dan jaringan dewasa. Baik. Untuk kita lebih tahu tentang jaringan-jaringan itu, kita bentuk kelompok ya. Untuk kita berdiskusi agar bisa menyelesaikan jenis-jenis yang harus kita ketahui secara besar. Dan kita bisa memecahkan beberapa masalah. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ini. Pecahkan masalah ini dulu. Baik. Gambar apa di depan itu? Orang sedang melihat pohon. Terus yang kedua lingkaran pohon, yang kedua eceng gondok. Eceng gondok. Bisa tahu ini apa yang digondok? Eceng gondok itu tumbuhan yang tumbuh di atas air. Tumbuhan yang hidupnya di atas Air. Sedangkan yang apa lingkaran apa nih? Kayu. Iya. Bisa lihat kedua perbedaan gambar tersebut atau tidak? Bisa? Bisa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Siapa yang bisa? Saya. Ya silahkan. Batang kayu yang itu memiliki Ya. batang yang kuat, sedangkan yang itu tidak memiliki. Untuk memecahkan masalah yang di atas, kita bisa buat bentuk kelompok untuk kita berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Kenapa di eceng gondok tidak ada, sedangkan di kayu ada? Untuk memecahkan masalah itu kita bentuk kelompok berdiskusi ya. Ya, mulai bentuk kelompok. Ya, sesuai dengan yang Ibu sudah bagikan. Cepat. Waktunya 1 menit. Sudah?
Baik, ada yang sudah siap? Sudah. Kelompok berapa siap? Kelompok 1. Baik, kelompok 1 kalau bisa untuk kamu sampaikan hasil sudah di depan, dipersilakan. Waktunya kamu 1 kali tampil 2 menit saja, ya? Boleh. Silakan tampil ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jaringan epidermis. Jadi seperti yang telah di belakang, ini adalah struktur daripada jaringan epidermis itu. Teman-teman pasti bertanya, apa sih itu jaringan epidermis? Jadi teman-teman, jaringan epidermis itu adalah lapisan jaringan yang berada di bagian terluar tubuh tumbuhan. Jaringan ini terdiri dari berbagai sel yang membentuk suatu lapisan yang menutupi seluruh permukaan dari luar tumbuhan tersebut. Kemudian ciri-ciri daripada jaringan epidermis ini sendiri ada 5. Yang pertama terdiri dari sel-sel hidup. Kemudian yang kedua berbentuk persegi panjang. Yang ketiga sel-selnya ini rapat dan tidak memiliki space antar sel, jadi dia itu rata, tidak ada ruang antar sel-selnya. Kemudian yang keempat dia memiliki klorofil. Seperti yang teman-teman tahu, klorofil itu adalah zat yang menyebabkan warna hijau pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis. Contohnya seperti stomata, kemudian trikoma, rambut sel, rambut akar dan sel kipas dan lain-lain. Kemudian fungsi daripada jaringan epidermis ini sendiri seperti yang tadi telah saya jelaskan, kan jaringan epidermis itu adalah bagian terluar dari tumbuh-tumbuhan. Nah, jelas artinya bahwa fungsi lapisan dari epidermis ini untuk melindungi bagian dalam dari organ yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan memberikan satu pertanyaan kepada kelompok 1. Bisakah kamu tunjukkan di mana letak jaringan epidermis pada tumbuhan? Teman-teman, jadi di sini kami telah mengambil contoh dari daun singkong. Karena tumbuh-tumbuhan itu memiliki jaringan, semuanya memiliki jaringan epidermis. Jadi seperti yang tadi ditanyakan, letak jaringan epidermis pada tumbuhan. Seperti daun singkong ini, apabila kita melihat batangnya, kalau kita sobek sedikit ini masih ada lapisan di dalamnya. Nah, jaringan epidermis itu terletak di bagian sini. Fungsinya untuk melindungi organ dalam di tumbuhan ini. Ya, saya kira itu apakah teman paham? Apakah ada pertanyaan lain? Pas? Teman-teman, saya kira itu adalah presentasi. Dan sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kelompok berapa lagi yang mau maju? Siapa kelompok 1? Iya. Ya, silakan. Lepas dulu itu. Mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang jaringan mereka. Seperti yang teman-teman lihat di depan ini contoh jaringan meristem. Jadi jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis, sehingga tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri jaringan meristem berada pada bagian tumbuhan yang masih muda, seperti pada ujung-ujung akar dan batang.
tersusun dari sel-sel muda yang berbentuk sama kecil dan bulat. Fungsi jaringan meristem. Jaringan meristem berfungsi agar batang dapat memanjang dan melebar sehingga akar bisa panjang dan kuat. Selain itu, jaringan meristem juga dapat mendorong perkembangan beberapa fungsi sebagai jaringan pengimpun makanan. Struktur jaringan meristem. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah struktur jaringan meristem. Jaringan meristem itu terdiri dari apikal. Apikal itu terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Kedua, meristem lateral. Meristem lateral itu terdapat pada batang. Contohnya seperti teman-teman tahu kambium kan? Tahu. Itu meristem lateral terdapat pada kambium. Ketiga, meristem interkalar. Itu terdapat pada diskusi hari ini dengan beberapa perwakilan kelompok yang sudah naik tadi. Ibu harap dari jaringan ya, dari jaringan tumbuh ini kamu sudah bisa paham tentang fungsi dan ciri-ciri daripada jaringan tumbuh. Baik. KPD-nya sebentar. Masih semangat? Ini jadi siapa yang bisa merangkum materi kita hari ini? Kesimpulan dari materi kita dari awal sampai dengan akhir. Berarti kamu sudah paham kan? Ada kendala atau tidak? Ada beberapa masalah yang kita angkat tadi tentang jaringan, kamu sudah bisa bejakan. Apakah materi yang Ibu sampaikan tadi sudah jelas atau tidak? Atau diskusi yang kalian sudah diskusikan? Sudah jelas atau tidak? Baik, sejauh mana pemahaman kamu terhadap materi jaringan tumbuhan? Siapa yang bisa sebutkan jaringan tumbuhan itu apa saja? Iya, coba. Coba. Ada jaringan epidermis, Iya. jaringan pengangkut silam dan floem, Iya. jaringan parenkim, Iya. jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, dan jaringan meristem. Iya, bagus. Kalau begitu kita lanjut dengan evaluasi. Ya, Ibu minta hari ini jangan ini ya, jangan sampai kita bisa lewat lagi dengan waktu-waktu yang memang sudah Ibu siapkan tadi. Ya, jadi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, jangan sampai kamu kerja lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Baca petunjuk sambil mengisi LKPD-nya, kamu kerjakan dulu evaluasinya ya. Mau mengetes kamu, kamu sudah paham atau tidak? Sudah paham atau tidak? Sudah paham? Oke, iya. Semangat lagi. Coba ketua kelas berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Al-Fatihah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya, ketua kelas, berapa yang tidak hadir hari ini? 4 orang itu. 4 orang. 2 izin, 2 Keterangannya sakit. izin 2 2 sakit. izin, 2 sakit. Iya. Baik. Untuk
Yang sakit kita doakan semoga bisa sembuh dan bisa bergabung lagi untuk minggu depannya. Iya. Baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita SDP dulu ya, untuk menambah semangat kita di pagi hari ini. Baik, tepuk sekali, sebentar. Kita mulai. 1, 2, tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Iya. Semoga hari ini kita bisa semangat menjalani hari kita ke depan dan lebih ini lagi ya, lebih semangat dalam menimba ilmu. Baiklah. Kita mulai materinya, perhatikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengamati dan membandingkan anatomi jaringan penyusun akar, batang, dan daun pada tumbuhan dan dikotil. Yang kedua, siswa mampu menganalisis fungsi dari jaringan-jaringan penyusun tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang ketiga, dapat membedakan tumbuhan monokotil dikotil pada akar, batang, dan daun. Yang keempat, siswa mampu menentukan contoh tumbuhan monokotil dan dikotil. Baik, jadi Ibu rasa mungkin kemarin materi yang Ibu sudah sampaikan masih ada yang ingat atau tidak? Sebelum kita lanjut dengan materi selanjutnya tentang jaringan. Jaringan apa saja yang ada di tumbuhan, masih ingat? Siapa yang bisa? Jaringan apa saja yang ada di tumbuhan yang kemarin kita sudah? Jaringan apa? Apa lagi? Apa lagi? Endodermis. Apa lagi? Floem. Apa lagi? Meristem. Apa lagi? Perisikel. Baik, berarti kalian masih ingat dengan materi kemarin. Kita lanjut ya dengan materi tumbuhan, yaitu organ pada tumbuhan. Untuk kalian lebih tahu tentang organ dan organ dalam bagian tumbuhan, akar, batang, dan itu kita harus mulai dengan praktik. Sebentar kalian akan melaksanakan praktikum. Ada 4 preparat yang harus kalian siapkan. Baik, Ibu bagian LKPD biar kamu bisa lihat LKPD-nya. Di sini perhatikan tanaman yang Ibu ada 2 ya, monokotil dan dikotil. Baik, sebelum kalian melaksanakan praktikum harus mengenal dulu tumbuhan mana yang harus kita uji. Perhatikan sini. Di sini ada 2 tanaman. Pasti kenalkan ini apa? Ini. Dari morfologinya, kamu bisa membedakan kan? Mana monokotil, mana dikotil? Kalau yang ini? Kenapa? Dari mana kalau bagian akarnya? Siapa yang bisa jelaskan? Iya, coba. Kalau monokotil itu tidak memiliki akar utama, kalau dikotil itu memiliki akar utama. Tentunya seperti ini ya? Iya, baik, ini secara morfologi. Baik. Yang harus kalian praktikkan sekarang adalah kalian akan melihat bagian psikologi dari akar, batang, dan daun. Tapi cuma hari ini kita lihat 2 ya, akar dan batang, dikotil dan monokotil. Baik, kita lanjut. Baik, ini LKPD kelompoknya ya. Baik, mulai buat preparat sesuai dengan LKPD-nya ya. Yang harus kamu buat adalah 4 preparatnya disiapkan sekali. Setelah itu diamati dan lihat perbedaannya di antara kedua jaringan tersebut di bagian mana. Oke? Iya, silakan, waktu kamu cuma 20 menit. Selesai itu kita diskusikan hasilnya. Ya? Oke, mulai. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Boleh. Kita mulai dengan kelompok. Ya, boleh. Kelompok yang sudah siap, kelompok 1. Ya, silakan. Kamu kasih penjelasan apa yang kamu
kemukakan di hasil penelitian kamu hari ini. Boleh, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan persamaan dan perbedaan akar dan batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Pertama saya akan menjelaskan perbedaan akar dan batang. Pertama saya akan menjelaskan akar duluan. Saya akan menjelaskan persamaan akar dan batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil dari hasil pengamatan kami melalui mikroskop. Persamaan akar tumbuhan monokotil dan dikotil yaitu sama-sama memiliki jaringan epidermis, jaringan korteks, endodermis, parisikel, floem, dan xilem. Sedangkan perbedaannya yaitu pada akar monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan pada akar dikotil memiliki kambium. Iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian kami tentang batang daripada monokotil dan dikotil. Jadi dari hasil penelitian kami mendapatkan perbedaan dan persamaannya. Pada monokotil dan dikotil sama-sama memiliki jaringan epidermis, kemudian sama-sama memiliki korteks, dan sama-sama memiliki jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Perbedaannya kalau monokotil itu tidak memiliki kambium, sedangkan kalau dikotil itu memiliki kambium, memiliki parsikel, fungsinya itu untuk membuat cabang, kemudian memiliki empulur. Kemudian pada monokotil tipe pembuluhnya itu kolateral tertutup karena tidak berdampingan dan tidak ada kambium, sedangkan pada dikotil tipe pembuluhnya itu adalah kolateral terbuka karena antara xilem dan floemnya pada batang dikotil positif memiliki kambium. Iya, berikan aplaus betul. Kalian sudah bisa membahas perbedaan dan persamaan pada kelompok monokotil dan dikotil. Tumbuhan dikotil dan monokotil dari bagian psikologisnya dan berarti merasa kalian sudah bisa membedakan mana tumbuhan monokotil dan dikotil. Baik, kita akan buat permainan di depan. Ada beberapa gambar yang sudah cantumkan di sini ya. Ibu tidak usah bilang, nanti kamu sendiri yang menentukan mana tumbuhan monokotil dan dikotil. Baik, Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan maju. Cepat. Salah orang yang bisa tentukan mana monokotil dikotil. Ya, silakan. Tanam yang mana? Ya, tanam apa yang ini di situ? Jagung. Kenapa itu monokotil? Secara morfologi kenapa? Iya. Ya, kenapa ini bagian luarnya kenapa kamu pilih monokotil? Jagungnya, akarnya serabut. Pada saat berkecambah tidak membelah. Iya. Silakan. Berbalik ke ayah. Kenapa kamu pilih anggur sebagai dikotil? Anggur kan dia berat ya. Kenapa? Anda memiliki akar tunggal. Karena akar tunggal. Apa berarti kalian sudah paham kan? Iya, alhamdulillah. Berarti hari ini kita sudah bisa membahas perbedaan persamaannya. Ya, perbedaan dan persamaan dari tumbuhan monokotil dan dikotil, dan secara langsung kamu bisa menentukan beberapa tumbuhan di depan ini sebagai dikotil dan monokotil. Setelah pembelajaran ini, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari awal sampai akhir pembelajaran kita? Ya, silakan. Boleh. Oke, jadi di sini kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran tentang tumbuhan monokotil dan dikotil yaitu kita dapat mengetahui fungsi dan organ-organ yang terdapat di dalam tumbuhan monokotil dan dikotil. Kemudian kita juga bisa mengetahui apa saja yang ada, jaringan apa saja yang ada di dalam tumbuhan monokotil dan dikotil. Ya. Ya. Oke.
Oke, selesai. Bukan, ya sudah selesai. Udah? Iya. Iya. Udah? Baik. Iya. Baik, kita refleksi dulu ya. Setelah selesai semua, ya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Dari yang disampaikan sudah paham atau belum? Berarti kalian bisa ya? Paham kan? Alhamdulillah, insya Allah minggu depan kita lanjut lagi dengan materi jaringan kawan ya. Oke. Baik, kita sampai di sini ya. Berdoa dulu. Jadi doa penutup. Kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semuanya ya. Semoga hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan teruslah belajar. Semangat ya untuk menuntut ilmu. Baik. Ya, selesai. Ya. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh istirahat sebentar ya, kami menunggu pelajaran selanjutnya ya. Iya.